Hi, welcome to the CSR Talks, inspirational stories for creating sustainable impact. With me, Aldi Riandana. Berbicara tentang dampak, pernahkah kita semua terpikir bagaimana kehidupan masyarakat di sekitar area perusahaan, tambang misalnya, bisa bertumbuh dengan sangat pesat? Bagaimana pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal, hingga lingkungan hidup berkembang dengan sangat pesat berkat kontribusi perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar masyarakat tersebut. Di CSR Talks kali ini, kita akan mengeksplorasi kisah-kisah menarik, tantangan, inovasi, yang tentunya berkaitan langsung tentang bagaimana perusahaan menciptakan dampak serta kontribusinya kepada masyarakat. Salah satunya dari sudut pandang Bayan Group. Join with me today, Bapak Wahyudin, KTT Bayan Group. Bersama kita akan mengulik bagaimana Bayan memutar roda bisnisnya, tetapi tetap berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat dan tentunya melestarikan lingkungan hidup. Langsung dari Bayan Group Tabang Project, inilah CSR Talks, proudly presented by Go CSR Kaltim. Are you ready to dig in? Come, join with me. Let's find out. Biasanya Pak, kalau kerja ngabisin waktu lainnya selain kerja itu kalau di sekitar kantor ngapain aja Pak biasanya? Wah, Bayan ini luar biasa. Wow, gimana aja tuh Pak? Fasilitas yang tersedia cukup untuk karyawan. Mau berekreasi ada. Ada ya. So, Oke. mau olahraga biar sehat, kita punya sport hall yang lengkap. Mau main futsal, bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan, basket, bahkan voli pun ada. Berarti nanti kita diajakin ya Pak ya? Oh iya dong. Kita tahu nama besar Bayan luar biasa sekali gitu ya, sebagai salah satu perusahaan mining besar di Indonesia gitu, dan salah satu side project yang cukup besar adalah di Tabang itu sendiri. Kalau boleh cerita Pak, bagaimana sih sebenarnya perjalanan Bayan Group khususnya dari Tabang Project ini ada gitu ya Pak ya? Terus lalu Tabang ini kalau untuk di daerah Tabang fokusnya itu usahanya di bidang apa saja Pak? Iya. Bayan Group itu semakin besar di Tabang begitu cepatnya. Dimulai dari awal-awal tahun ya, di tahun 2013, 2012, mungkin suasananya belum seperti ini. Karena dulu mungkin dengan kualitas batubara yang ada, itu mungkin belum dianggap pada saat itu. Namun dengan perkembangan dunia global saat ini, di mana tambang sangat dibutuhkan oleh Bayan untuk produksi yang cepat. Nah, sehingga mulai dari itu, dulu ada hanya satu IUP yang operasi produksi, sekarang ada juga bara tambang, tambah lagi Tiwa Abadi, dan kita semangat produksi untuk top manajemen semakin meningkat. Ya, jadi makanya juga terlihat beberapa perubahan-perubahan yang ada di Bayan, dan saat ini berkembang pesat dan menjadi andalan dari Bayan Group produksinya. Jadi banyak ya sekarang Pak, dari satu IUP tadi. Sekarang ada berapa IUP Pak? Jadi sekarang yang produksi sudah 3. Sudah 3. Bahkan nanti ada lagi tahun depan 4, 5, 6, dan ada 12 IUP yang ada. Wah, luar biasa. Jadi memang progresif perkembangannya luar biasa sekali ya Abang ini Pak ya. Bapak, sekarang kita ini ada di Hari Lingkungan Hidup Sedunia gitu ya. Kita juga tahu bahwa kita tidak bisa pungkiri bahwa pro cons terhadap perusahaan mining itu tidak bisa dihindari ya Pak ya. Iya betul. Nah, tapi kita coba telisik di sisi lain bagaimana sebenarnya peran Bayan Group dari Tabang Project sendiri. Bayan tentunya sangat komitmen. Pertama terhadap lingkungan hidup ya. Di samping juga regulasi yang ketat dari pemerintah, juga ada Bayan Compliant yang memang menjadi usaha Bayan untuk selalu berkomitmen dan berkembang. Ya. Mulai dari bagaimana kita pengelolaan lingkungan yang baik dan benar, ya, melakukan beberapa inovasi-inovasi yang sekiranya untuk mendukung dan mengurangi dampak yang ada. Tentunya usaha-usaha itu yang menjadi peran serta. Pertama dari pengelolaan lingkungan tambang yang berkesinambungan
dan terbarukan. Oke. Jadi Bayan selalu berkomitmen untuk mengelola terhadap lingkungan tambang. Ya, kemudian melakukan inovasi, Baik. inovasi yang terkait dengan lingkungan. Baik itu dalam pengelolaan airnya, limbahnya, ya, limbah padat, kemudian limbah cair, ya, juga terkait dengan reklamasi dan revegetasinya. Baik. Ya, salah satu contoh beberapa inovasi yang dilakukan terkait dengan pemurnian air. Ya, bagaimana pemurnian air dengan yang lebih efisien, ya, dengan menggunakan juga flokulan dan koagulan yang sesuai, ya, agar juga itu menjadi sesuai dengan harapan dan ketentuan yang ada. Inovasi berkaitan dengan reklamasi, kita punya hydroseeding, ya, hydroseeding itu agar kita cepat hijau Betul. dengan menggunakan bahan-bahan lokal. Bahkan termasuk juga limbah yang ada, kompos yang ada, kita kolaborasi dari operasional tersendiri. Itu juga menjadi satu acuan teknologi untuk di internal. Pengelolaan limbah kompos, limbah domestik, mulai dari zoo-nya sendiri, hewan-hewan yang ada, kita kelola sehingga integrated. Tadi Bapak udah cerita banyak gambaran gitu tentang program dan juga inovasi yang dilakukan gitu. Tentu saya percaya bahwa kesuksesan sebuah tempat, sebuah perusahaan tentunya akan sangat susah kalau tidak dijalankan dengan sinergitas gitu ya Bapak ya. Setuju ya Pak ya? Oh, sepakat kita ya? sepakat. Nah, tentu sinergitas ini akan bisa diwujudkan ketika kita bekerja sama dengan seluruh karyawan gitu ya Pak, satu dengan kesatuan lainnya. Dan tentunya saya juga melihat dengan komunitas lokal atau mungkin pihak-pihak luar lain eksternal yang juga dilibatkan dalam penguatan atau pelestarian lingkungan hidup. Nah, kalau Bayan sendiri Pak, dari kacamata Bapak, apakah sudah membangun kolaborasi dengan pihak eksternal atau komunitas-komunitas luar untuk menguatkan esensi lingkungan hidup yang Bayan lakukan? Oh iya, tentu ya, Bayan tidak sendiri untuk melakukan pengelolaan, pemantauan dan kegiatan lain yang menuju ke wawasan lingkungan. Benar. Nah, banyak kegiatan yang kerjasama kita dengan pihak lain. Ya, salah satu contoh saja, kita ada kerjasama dengan Lemilka. Lemilka itu Lembaga Mitra Kalimantan. Baik. Di mana di dalamnya juga para ahli ya di bidangnya. Ada yang dari Unmul, ada yang dari Unikarta di dalamnya. Kita melakukan itu untuk mendukung apa yang dilakukan perusahaan. Baik. Ya, itu satu. Jadi baik itu berkaitan dengan pengelolaannya, keanekaragaman hayatinya, ya. Di pihak lain kita juga bekerja sama dengan Balitek, Badan Penelitian dan Teknologi yang sekarang namanya BPSI LHK, Balai Penerapan Standar Instrumen LHK. Mereka selalu datang untuk memberi kita pelatihan, pendampingan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan mining kita. Baik itu reklamasi, revegetasi, pengelolaan keanekaragaman hayati, juga terkait dengan pengelolaan kebun binatang kita, sudah. Ya. Seru. Nah, kita juga membangun kerjasama dengan komunitas-komunitas masyarakat lokal. Waduh, berarti nggak cuma yang atas atau top ahli gini Pak ya? Seluruh stakeholder kita coba libatkan. Harus dilibatkan. Iya, karena kita juga perusahaan terbuka, biar juga memberi masukan. Kita selalu open mind. Benar. Komunitas lokal kita libatkan dalam penanganan rehabilitasi, baik itu lahan pasca tambang ataupun rehabilitasi das daerah aliran sungai. Ya, jadi kita melibatkan bukan hanya itu saja, komunitas di internal karyawan kita libatkan juga pada momen-momen tertentu. Pada momen-momen iya. tertentu. Contoh kemarin di Hari Lingkungan Hidup kita adakan penanaman bersama, ya, penanaman pohon bersama di area reklamasi. Kita melibatkan seluruh karyawan dan mitra kerjanya juga kontraktor. Ingat bahwa Bayan bukan hanya bekerja sendiri, kita dibantu oleh mitra kerja. Benar. Yaitu kontraktornya. Yang juga melibatkan harus juga ikut serta dalam komitmen Bayan untuk lingkungan, terutama lingkungan yang hijau. Ini suasananya asri ya Pak ya, kantornya ya? Asri lah. Ya, banyak pepohonan yang rindang. Saya bisa lihat juga banyak pohon di sini, sekitar sini juga. Ini pohonnya berarti masih dijaga dengan baik dan dirawat Pak ya? Oh, tetap dirawat ya. Ada yang memang asli, natural, yang dari awalnya ada.
Kemudian ada juga yang ditanam. Nah, gimana sih cara Bayan sendiri dari kacamata Pak Wahyudin untuk memastikan bahwa program, gerakan yang dilakukan Bayan itu benar-benar berdampak kepada masyarakat, khususnya di bidang lingkungan hidup, Pak? Oh ya, banyak kegiatan Bayan yang tentunya bukan hanya untuk kepentingan Bayan. Oke, baik. Dan itu memang wajib juga, karena kita juga di sekitar kita ada masyarakat. Benar, Ya. Dan masyarakat kita harus tahu atas kehadiran kita. benar. Yang kedua, dapat memberi manfaat kepada kehadiran Bayan ini. Ya, baik itu secara ekonomi, ya, secara lingkungan, ataupun mungkin peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat sekitar. Benar. Ya. Beberapa program tentunya berdampak langsung terhadap masyarakat. Ya. Dulu mungkin juga areal sekitar sini merupakan lahan tidur yang tidak digarap oleh masyarakat. Dengan adanya Bayan, menjadi kondisi masyarakatnya akan meningkat. Akses menjadi mudah, mereka Benar. kemudian juga aktivitas mereka akan meningkat, menjadi nilai tambah. Ya. Adanya Bayan juga keuntungan secara ekonomi. Ya, Benar. kita belum bicara ke intinya. Ya. Secara ekonomi mereka mendapatkan banyak. Ya. Beberapa pekerjaan oleh Bayan dan mitra Bayan juga diserahkan kepada masyarakat. Ya, baik itu pembangunan infrastruktur, Baik. suplai logistik, ya, juga dengan kerjasama tadi. Benar. Ya. Jadi memang berusaha untuk berdampak dengan masyarakat Betul, sekitar tadi, betul Pak, ya. Ingat, yang sangat berdampak sekali adalah penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja, Bayan dan mitra Bayan hampir 60% sampai 70% itu tenaga lokal. Masyarakat lokal sekitar, Pak, ya? lokal. Luar biasa Ya, sekali. itu menjadi prioritas utama tentunya. Tentunya sesuai dengan keahlian dan kompetensinya Nah, masing-masing. benar-benar setuju. Jadi tetap diberikan ruang, tapi tetap dengan sesuai dengan kompetensi serta potensi yang ada. Iya. Berbicara tentang masyarakat, otomatis tidak jauh-jauh dari program PPM nih, Pak. Oh ya, Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Karena yang saya ketahui itu juga sudah diwajibkan ya, Pak, ya, Oh, iya. oleh Kementerian SDM melalui keputusan menterinya gitu. Ada 8 pilar. Salah satu pilarnya adalah lingkungan hidup tadi. betul. Boleh Pak mungkin cerita ke kita gambaran kira-kira program-program PPM-nya Bayan itu kira-kira yang berkaitan dengan lingkungan hidup Lingkungan. yang seperti Oh, apa iya. saja, Pak? Bayan punya program PPN yang memang bertanggung jawab. Ada juga yang keterlibatan masyarakat dalam lingkungan, yaitu pemberian kesempatan kepada komunitas masyarakat untuk ikut serta ya dalam pengelolaan lingkungan sekitar tambang. Ya, artinya apa? Ini yang akan berdampak langsung ya. Contoh adalah keterlibatan masyarakat untuk ikut dalam reklamasi dan revegetasi. Oke. Iya, mereka kita ajak untuk kerjasama menanam area lahan bekas tambangnya. Ya, ini juga sangat berdampak. Kemudian program-program yang berdampak ke masyarakat terkait dengan solar cell, Oke. solar panel. Soal Pak. Di samping green energy sangat berdampak kepada masyarakat. Karena apa? Kita tahu bahwa tidak seluruh masyarakat juga tercukupi oleh PLN. PLN ya, Pak, ya. Jadi kita bantu baik itu untuk penerangan umum, ya, lokasi-lokasi tertentu ataupun mungkin juga fasilitas masyarakat yang diperlukan. Oke, Bapak, sekarang kita ngomongin inovasi. Tadi Bapak sudah menyinggung tentang inovasi Ya. yang dilakukan Bayan Group, khususnya di Tabang Project, Pak, ya. Tadi Bapak udah menyampaikan rehabilitasi dan lain-lain. Tapi kita pengen tahu lebih dalam nih, Pak. Inovasi-inovasi mendalam seperti apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Bayan Group Tabang Project yang benar-benar sudah berdampak pada pelestarian lingkungan hidup di sekitar area tambang sendiri, Pak? Iya, utama ini sebagai contoh adalah pengelolaan limbah. Ya. Oke. Limbah baik itu limbah air, limbah domestiknya sampah. Jadi ataupun integritas tadi yang saya kolaborasi antara zoo menuju ke mining. Dari mulai sisa sayuran yang potong-potong tak terpakai, Benar. itu kita jadikan kompos padat. Ya. Sisa limbah makanan yang mungkin sisa orang makan, kita jadikan kompos cair. Benar. Itu jadi kolaborasi untuk bisa bermanfaat bagi rehabilitasinya, reklamasinya dan lain sebagainya. Kemudian dari zoo banyak kita dapatkan. Pertama dari kotoran hewannya. Kotoran hewan. Betapa banyaknya kotoran hewan yang kita masukkan untuk menjadi kompos. Karena banyak banget juga hewan di sini, Pak, ya. Hewan itu juga perlu dirawat, Benar. harus dimandiin. Sisa cairan mandinya kita manfaatkan untuk kompos cair. Nah, dari kompos cair tadi kita kolaborasi
untuk masuk di dalam hydroseeding. Ya, hydroseeding. Kompos padatnya kita masukkan untuk dalam penanaman. Nah, itulah manfaat yang sangat besar. Nah, yang kedua juga beberapa inovasi yang ada. Kita juga saat ini mendukung program pemerintah berkaitan dengan bahan bakar fosil, pengurangan Pak ya. dan juga mengurangi penurunan Karbon, benar. Ya. Nah, kita banyak kolaborasi untuk adanya solar panel Oke. atau listrik tenaga surya lah. Ya. Green energy, Pak ya. Green energy, ya. Kita perluas penggunaannya, pemanfaatnya. Oke. Dari mulai fasilitas umum, jalan-jalan, mungkin silakan melihat kalau malam akan terlihat itu. Oh, itu udah Lampu-lampu menggunakan solar. cell. Oh, wow. Dan sekarang juga sudah mulai ke arah produksi. Ya, di Jati baik. Senior sana ada solar cell yang luasnya hampir 1 hektar. Untuk Wow. pemanfaatan, untuk bagaimana pemanfaatkan pengganti fosil tadi, bahan bakar. Jadi efisiensi Pak ya jatuhnya Pak ya. Efisiensi jatuh. Benar, Dan benar, itu benar. green energy. Oke. Jadi inovasinya banyak Pak ya. Ada lagi Pak inovasi yang ingin disampaikan? Banyak, termasuk juga energi baru terbarukan. Ya, tadi green energy, Betul. kompos, Benar. ya. Kemudian juga pemurnian air. Pemurnian air tadi. Pemurnian air nanti juga yang ke desa juga ada. Oke. Ya, kita namanya water treatment, itu ada. Yang di kita juga beberapa tadi, alat kita mengundangkan pihak lain yang memang punya ahli untuk selalu berinovasi. Dan inovasi di Bayan ini dinamis, Oke. sesuai dengan kebutuhan dan teknologi yang terbaru. Oh. Ada yang terbaru kita coba, kita uji seberapa efisien dan layak serta sesuai. Oke. Untuk bisa mengeluarkan atau menjalankan program-program yang tadi sudah berkaitan dengan lingkungan hidup, tentu cost-nya juga tidak sedikit ya Pak ya, Betul. menurut saya ya. Betul. Apalagi membangun green energy dan lain-lain memang cost-nya tidak sedikit. Nah, tapi bagaimana Pak dari kacamata Bayan Group Tabang Project melihat ekonomi ini harus juga tetap berputar. Jadi ekonominya tetap berwawasan lingkungan. Lingkungan tetap dijalankan, tetapi ekonominya tidak tertinggal. Nah, kalau dari Bayan sendiri itu gimana tuh Pak? Untuk perputaran tentunya kita Bayan akan dengan komitmen yang ada terhadap lingkungan akan selalu menyediakan yang cukup untuk sesuai dengan wawasan lingkungannya. Oke. Ya. Berkaitan dengan bagaimana kita untuk agar ekonomi bisa berjalan dengan masyarakat, tentunya banyak dampak dan yang dirasakan oleh masyarakat. Program solar share itu nyata. Ya, itu nyata. Kita kerjasamakan untuk reklamasi dengan masyarakat sekitar, itu juga menjadi nilai lebih bagi masyarakat sekitar. Baik. Beberapa pekerjaan kita kasihkan mereka untuk bisa perputaran ekonominya juga bisa berjalan. Sekarang kita udah berada di nursery-nya Bayan Group nih Pak. Oh iya. Ceritain sedikit ini apa yang dilakukan di sini biasanya aktivitasnya Pak? Ini merupakan nursery dari Bayan Group. Ini area tempat pembibitan, di mana kita untuk mendukung reklamasi. Baik. Dimulai dari biji kita semai, kemudian kita sapi, Baik. kita masukkan di sini untuk crossing open set. Kemudian kita tanamkan. Setelah itu kita masukkan di area sana di belakang untuk open seed area yang merupakan siap untuk tanam. Nursery ini adalah untuk kegiatan reklamasi pasca tambang ataupun lahan bekas tambang. Sekarang kita mau ngomongin tentang inklusivitas Pak, Ya, yang ada di Bayan sendiri dari karyawan dan lain-lain Ya. Pak. Kira-kira kalau di Bayan sendiri, apakah karyawannya itu beragam Pak, atau inklusif sekali gitu ya, menerima banyak orang atau disabilitas dan lain-lainnya gitu Pak? Oh ya, Bayan terbuka kan hal seperti itu Pak? oh ya. Bayan merupakan perusahaan besar yang merupakan perusahaan terbuka di Indonesia. Ya. Jadi kesetaraan, keberagaman, dan inklusif itu sangat-sangat kedepankan. Ya. Kita tahu bahwa inklusivitas itu merupakan tanggung jawab dari pemberi kerja, dalam hal ini adalah Bayan Group. Kemudian juga pada saat kita rekrut, kita seluruh masyarakat bisa, seluruh daerah bisa. Kita tidak memandang asal-usul, agama, ras, ataupun dari suku manapun. Terlihat rekan-rekan kita juga ada yang dari Timur, dari Papua, dari Maluku, ya dari Jawa, dari Kalimantan, Sumatera. Indonesia lah Pak ya? Indonesia. Juga untuk Ya, semuanya. Dan inklusivitas ini sangat penting.
karena ini bisa menanamkan cara pandang baru, baik dalam hubungan personal, antar karyawan, antar bagian sektor, sehingga menumbuhkan inovasi-inovasi baru, menumbuhkan persepsi yang baru yang nanti akan menjadi solusi pemecahan masalah. Itu yang menjadi harapan tentunya. Justru jadi harta karun tersendiri ya Pak ya. Itu menjadi aset, makanya karyawan itu harus menjadi aset. Harus menjadi aset. Ya. Kebiasaan atau budaya dari Bayan yang berkaitan dengan lingkungan akhirnya dibawa juga oleh setiap karyawannya Pak. Budaya yang paling dasar adalah kebersihan. Di Bayan, terutama Tabang Project itu ada dendanya buang sampah sembarangan. Berapa tuh Pak? 500.000 Pak ya? Iya, satu sampah. Kalau ada 2 kali 1 juta. 1 juta lumayan. Itu satu budaya yang akhirnya menjadi budaya kita terbawa. Betul ya. Dari mulai tempat kerja sampai ke rumah. Nah, ini salah satu. Yang kedua, kesayangan terhadap alam sekitar. Kita ajak seluruh karyawan untuk penanaman bersama sehingga dia diharapkan mencintai ya alam sekitar kita. Suka berkebun di rumah, ya. Kemudian kita di sini juga ada nih rekan-rekan hidroponik kita terbuka, ya, untuk kita punya area hidroponik yang untuk mendukung pun menjadi hobi akhirnya. Beberapa karyawan akhirnya menjadi hobi. Jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Dibawa di rumah ya Pak. Iya. Nah ini sebenarnya mindset kita yang menjadi dasar ya. Betul. Prinsip kita menyadarkan dan membiasakan karyawan agar menjadi budayanya diri sendiri di tempat kerja dan di rumah tentunya. Ya, ini menjadi sesuatu yang luar biasa loh. Tidak ada trainingnya tapi tumbuh sendiri. Jadi dari budaya kantor, dari kerjaan menjadi kebiasaan dari keluarga kecil. Iya. Luar biasa banget Pak ya. Tentu inovasi yang dilakukan oleh Bayan terkait dengan lingkungan ini adalah proyeksi jangka panjang gitu kan. Karena kalau kita ngomongin lingkungan tidak bisa sebentar gitu kan, karena terus proses dan proses. Nah, biasanya Pak kalau dari Bayan sendiri gimana sih Pak memproyeksikan jangka panjang program-programnya itu harus tetap berlandaskan, berwawaskan dan juga tetap dalam koridor pelestarian lingkungan. Bayan punya proyeksi yang tinggi ya, baik bukan hanya terkait dengan produksi tapi terkait dengan pengelolaannya. Bahkan sampai pasca tambang pun kita sudah rencanakan. Termasuk juga mengundang stakeholder. Baik. Agar apa? Agar kita dapat memberi masukan. Sebenarnya pemerintah mau apa, masyarakat mau apa, bisa diakomodir dalam program-program yang ada. Termasuk juga dokumen-dokumen itu harus mendukung. AMDAL, ya. Untuk proyek kedepannya tentunya kita mengikuti apa yang menjadi isu lingkungan yang saat ini. Dulu mungkin banyak isu lingkungan terkait dengan perkotaan tambang. Sekarang sudah beralih ke green energy. Iya. Ya, kita terus akan mengikuti itu. Bahkan ke depan juga carbon storage. Ya, kita SD juga siapkan untuk goal development sustainability-nya akan harus tetap juga dikedepankan. Nah, itulah Bayan yang merupakan perusahaan terbuka itu harus selalu komit menuju ke arah sana agar isu-isu yang terkait lingkungan kita bisa hindari. Kita bisa minimalisir dan kita bisa handle. Serta itu menjadi poin penting untuk perusahaan bisa berkembang. Baik. Green energy itu sesuatu yang memang harus kita melangkah ke sana. Benar. Ya, isu terhadap lingkungan global itu harus kita selalu update. Benar. Nah, bukan hanya peraturan aja yang wajib kita laksanakan, tetapi isu-isu lain harus kita update. Tentang perusahaan tambang berkaitan dengan lingkungan itu tidak bisa kita hindari Pak. Betul. Dan memang adalah salah satu isu yang cukup besar di masyarakat gitu Pak ya. Saya pengen dong Pak dapat insight dari pelaku perusahaan tambang sendiri dengan inovasi yang telah dilakukan, kontribusi yang dilakukan, dengan masih banyaknya stigma dan juga pro kontra di balik itu semua tentang tambang yang dijalankan Pak. Kira-kira kalau dari Pak Wahyudin sendiri menanggapi hal tersebut itu gimana Pak? Karena saya rasa sampai saat ini pro kontra itu tidak berhenti Pak ya. Perusahaan tambang itu perusahaan yang dinamis, selalu akan bergerak. Ya, tentunya harapan setiap perusahaan akan bergerak lebih konstruktif, dan lebih maju. Bayan juga sama, benar. Ya, menganggap beberapa isu terkait dengan lingkungan, isu terkait dengan tambang
itu kita anggap menjadi isu yang positif. Oke. Karena itu akan menjadi koreksi diri untuk bisa berkembang lebih besar dan bisa menangani. Baik. Isu itu akan selalu ada seiring dengan perkembangan zaman teknologi. Benar. Pro kontra itu merupakan hal yang positif harusnya. Ya. Kalau saya sendiri menanggapi, perusahaan sendiri menanggapi, pasti itu hal yang positif. Ya. Kita coba kelola apa yang menjadi problem, setiap permasalahan, isu akan kita akomodir. Baik. Namun kita akan coba melakukan semaksimal mungkin usaha-usaha agar isu negatif terkait dengan pertambangan, terkait dengan lingkungan, kita bisa kelola dengan baik. Ya, tentunya butuh komitmen yang tinggi dan Bayan sudah menunjukkan untuk itu, baik itu lingkungan, pertambangan, community development ataupun PPM ya, pengembangan dan pemberdayaan masyarakatnya. Benar. Baik lingkungan tambang ataupun bahkan CSR yang di luar tambang. Ya, di luar tambang juga Bayan juga sudah berbuat banyak menurut kami. Iya. Walaupun juga mungkin dari pihak lain kontra masih ada yang kurang. Nah, Benar. itu juga menjadi terus untuk perkembangan dinamika yang lebih besar nantinya ke depan. Sering banget dengar cerita luar biasanya dari Tabang Zoo karena juga wilayah konservasi ya Pak. Boleh Iya. dong Pak diceritain tentang zoo-nya Pak? Iya, so ini memang dikenal ya. Jadi sudah mulai menyebar dari bahkan Kalimantan mungkin sudah Betul. banyak ya. Dan ini sebenarnya so ini merupakan lembaga konservasi. Lembaga konservasi? Iya, lembaga konservasi untuk fauna-fauna satwa-satwa yang ada. Kita juga ada kerjasama dengan BKSDA. Ya, Oke, iya. baik. Untuk bagaimana kita bisa mengelola zoo ini dengan baik dan benar. Benar. Dan ini juga terdaftar resmi loh. Kita selalu dilakukan penilaian zoo ini. Ya, jadi nggak sekedar ngoleksi binatang aja Pak ya? Kita resmi sudah menjadi LK, lembaga konservasi. Lembaga konservasi. Baik. Nah, ini menunjukkan juga salah satu komitmen Bayan ya terkait dengan konservasi, baik itu yang ke pengelolaan keanekaragaman hayatinya ataupun pengelolaan satwanya. Tadi yang kita udah obrolin juga bahwa Tabang Zoo itu dia sebarannya banyak Pak ya. Kalau kita sekarang itu ada di Bird Park. Bird Park ya. Ini kalau teman-teman tahu ya, ini kita lagi ngobrol itu, ini satwanya kanan kiri kita tuh banyak banget. Oh ya. Tadi ada burung yang terbang gitu Pak ya. Ada yang lewat-lewat semua di sini dan memang sepertinya udah jadi kebiasaan memang ada touring-touring gitu Pak ya untuk siapapun untuk bisa. Bisa. Iya. Jadi kalau bisa saya bilang ini juga salah satu hal yang aset pentingnya Bayan Pak ya. Ya, ini kita dipercaya juga oleh pemerintah. Jadi bukan keinginan kami ataupun apa, tapi pemerintah yang memang juga beberapa satwa yang ada memang yang tadi saya bilang dari luar juga kita tampung. Ini juga untuk membantu juga pemerintah sebenarnya. Ya, beberapa yang tidak bisa ditampung pemerintah kita bantu untuk di sini untuk ditampung. Oke, luar biasa sekali. Boleh kita jalan-jalan lagi kalau gitu Pak ya? Tuh yang di luar-luar. Iya, mereka juga ingin interaksi kayaknya dengan yang di dalam. Ini sih yang bikin zoo atau kebun binatangnya Bayan itu berbeda dari kebun binatang lainnya Pak ya. Betul. Karena nggak cuma di kandang gitu Pak ya. Iya. Yang di kandang tuh juga tadi dapat info kebanyakan yang memang harus di kandang gitu ya. Ada perawatan rehabilitasi dan lain-lain. Sedangkan kalau yang ini berarti memang kebanyakan Dilepas. dilepas. Iya, dilepas. Beberapa juga kadang kita lepas keluar dari camp area bird park. Oh iya Pak. Iya, berinteraksi dengan Berinteraksi dengan seluruh. nanti dia juga akan kembali. Karena udah tahu rumahnya. Udah tahu rumahnya. Bayan Group khususnya Tabang Project selalu berkomitmen untuk menghasilkan produk batu bara yang bermutu dan pertumbuhan perusahaan yang selalu meningkat dan berkelanjutan. Ya, tentunya melalui tanggung jawab sosial yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan karyawan, ya, kemudian standar keselamatan dan kesehatan yang tinggi, kemudian kebijakan lingkungan yang berkesinambungan dan juga pengembangan masyarakat yang bertanggung jawab. Ya. Oh ya, ini ada teman saya, Pak Ricardo. Oke. Ya, oke, kita ke sana. Halo Pak Ricardo, apa kabar? Yo. Ini Pak Ricardo ini untuk orang kami yang ahlinya di dalam PPM. Oh berarti saya boleh cari tahu tentang PPM ya? Silakan yang lebih detail dengan Pak Ricardo. Pak Ricardo akan menguasai secara teknis lapangan dan lain. Oke, baik. Berarti nanti sama Pak Ricardo saya bakal banyak ngobrol ya Kak ya. Untuk segala hal informasi lain. Boleh kita lanjut jalan saja?